Project hari ini sekali lagi berorientasi lebih mengarah kepada e-commerce dan sistem sign-in. Jadi nanti teman-teman akan belajar membuat aplikasi yang berkaitan dengan misalnya contoh seperti Tokopedia, Shopee, atau Traveloka begitu ya. Jadi nanti saya serahkan saja ke coach dia karena beliau yang lebih mengerti tentang project yang akan dikerjakan. Nah, ya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya langsung serahkan ke coach dia. Nanti jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung mungkin ketika pas kelas bisa izin bertanya kepada coach dia, atau mungkin nanti coach dia bersedia untuk ditanya ketika sudah selesai mengerjakan project juga. Sepenuhnya ada di coach dia. Terima kasih dari saya serahkan ke coach dia. Silakan, coach. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Shirley sebelumnya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya semua, sehat? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Oke, di sini. Sehat. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Dia Kirana Purnama Dewi. Kalian bisa panggil saya dengan nama Dia boleh, Kak Dia juga boleh. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar untuk membuat aplikasi. Nah, aplikasinya ini yang berbasis mobile. Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang sudah pernah membuat aplikasi berbasis mobile? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Nah, jadi di sini untuk aplikasi berbasis mobile sendiri, ini kita menggunakan website yang namanya Tankable. Ini dia kirimin sekarang di chat Zoom. Nah, ini kalian bisa buka linknya ini. Oke, setelah dibuka linknya itu, nanti akan muncul perintah seperti ini di screen-nya. Nah, ini. Udah ada yang mencoba untuk membuka screen-nya? Ya, sudah, Kak. Sudah, oke. Nah, sekarang kalian bisa klik login. Jika kalian sudah punya email, entah itu Gmail atau Yahoo, kalian bisa langsung login. Nah, setelah login, biasanya kalian akan disuruh isi beberapa survei. Nah, itu kalian jawab-jawab aja surveinya. Oke, apakah semuanya sudah bisa login? Baru buat. Oke. Nanti kalau ada kendala, mungkin bisa disampaikan. Oke, apakah sudah semuanya login? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke. Nah, kalau sudah, nanti kan akan muncul tampilan seperti ini. Ada My Project. Di My Project ini, kalian bisa mulai untuk membuat project kalian. Nah, caranya itu tinggal create new app. Nah, di sini kalian bisa memberi nama project kalian. Itu bebas. Misalnya, ini saya buat aplikasi mobile, gitu misalnya. Nah, untuk kategorinya, itu bebas. Kalian bisa pilih kategori apa saja. Nah, misalnya pilih ya education. Nah, terus di bagian sini ada use di drag and drop builder. Nah, di sini kan ada pilihan centang atau tidak. Bedanya yang dicentang dan yang tidak, kalau yang dicentang itu, dia akan masuk ke Tankable yang versi terbaru. Sedangkan jika ini dihilangkan centangnya, itu dia akan ke Tankable yang versi lama. Jadi, kita coba sekarang untuk memakai versi yang terbaru. Setelah itu, kalian bisa klik create. Oke, kita tunggu dulu. Oke, jadi tampilannya yang muncul akan seperti ini. Nah, di bagian sini, bentar saya tambahin dulu. Nah, jadi di bagian sini, sebelah kiri itu adalah komponennya. Kalau yang di bagian sini adalah screen-nya. Dan di bagian tengah itu screen-nya. Terus yang di bagian kanannya ini adalah propertinya.
Nah, terus di bagian sini, nah cara kerja dari aplikasi mobile ini, kalian hanya perlu meletakkan komponen-komponen ini ke dalam screen. Contoh, ini saya masukkan yang label. Nah, di label ini, kalian bisa mengisi tulisan. Caranya mengisi tulisan atau mengganti kata yang ada di labelnya ini, kalian bisa ganti di bagian properti. Kalau kalian mau ganti kata yang ada di screen-nya, kalian harus ke properti yang di bagian sini. Misal, ini mau ganti jadi welcome to my app. Misalnya, selamat datang ke aplikasi saya. Nah, ini kalian bisa atur aja nih ukurannya. Nah, ini. Oke, sebentar. Ini saya coba kirim linknya dulu. Nah, ini sekarang welcome to my app ini, tulisannya ini bisa kita ganti ukuran tulisannya. Ini di font size. Misalnya kalian mau ganti jadi 25. Nah, ini bisa dibesarkan. Terus tinggal digeser-geser aja. Nah, untuk ganti warna tulisan, kalian bisa pakai yang bagian color. Ini kalian bisa pilih mau pakai warna apa saja. Terus di bagian sini ada text align. Text align ini adalah posisi dari si tulisannya ini. Misal kalian pilih di tengah, berarti pilih yang center. Nah, kalau kalian mungkin sudah pernah buka Microsoft Word, nah di sana kan ada left, right, center, justify. Jadi left itu kiri, right itu kanan, center itu di tengah, justify itu rata di kanan kiri. Nah, misalnya kita pilih di tengah. Terus ini ada font style. Font style itu kalau kalian mau normal, ini kayak gini normal namanya. Kalau di italic dia itu miring. Kayak gitu. Terus di sini ada font weight. Font weight ini adalah ketebalan dari si tulisannya. Nah, misalkan nih, kalian pingin tebel banget. Ini berarti pilih yang bold. Kayak gitu. Terus, nanti di bagian sini, misalnya nih, di bagian style nih, kalau kalian mau ngisi background, itu boleh isi, boleh enggak. Nah, ini background color ini adalah warna background dari ini, yang kotaknya ini. Ini kalian bisa ganti pakai warna apa saja. Oke, terus. Nah, ini kalau kalian mau ganti tulisan atau kata yang ada di sini, kalian bisa klik pensil yang ada di sini. Nih, misalnya kalian mau ganti, ini kayak judulnya. Jadi, gunanya kita mengganti di sini untuk memudahkan kita nanti di blognya. Jadi nanti seperti yang sudah Kak Shirley bilang tadi, jadi coding yang akan kita gunakan itu coding berupa blog, yang kayak gini. Kayak gitu. Terus kita kembali lagi ke desain. Nah, sekarang ini misalnya welcome to my app. Nah, kalau kalian ingin bercerita lagi, misalnya mengisi tulisan lagi, bisa tambahkan label. Nah, ini ada juga sebelahnya label itu ada button. Apa sih bedanya si label sama si button? Kalau label ini kalian bisa lihat, dia itu hanya berupa kayak tulisan. Kalau si button itu kayak tombol. Nah, jadi pas button itu diklik, nah ini kayak gini dia tampilannya. Nah, misalnya di label ini mau jelasin. My app is application to my social media, misalnya gitu. Nah, ini kalian bisa atur sendiri. Mau diatur ke kanan, ke kiri, itu bisa, bebas terserah kalian. Nah, ini, kalau kalian mau atur ya tulisannya, pastikan kalian sudah klik ini, baru kalian bisa atur berapa ukurannya, gimana warnanya, atau mungkin mau atur background-nya, atau gimana. Nah, ini misalnya tak atur posisinya di tengah. Nah, terus untuk mengganti warna background yang ada di paling belakangnya itu, di bagian sini, caranya kalian itu pergi ke screen. Ini dia screen-nya. Jadi di screen ini, kalian bisa ganti background-nya. Nah, background-nya ini bisa berupa background color ataupun background picture. Kalau background picture ini, yang mungkin kalian ada gambar untuk kayak background-background di HP itu, kalian bisa pakai ini, tinggal klik upload file. Habis upload file, kalian bisa klik open. Nah, kalau kalian mungkin nggak ada gambar, kalian bisa boleh pakai nih background color. Nah, ini misalnya pakai warna yang agak coklat. Nah, untuk si buttonnya sendiri sama aja kayak dengan si label. Nih, kalau kalian mau ganti tulisannya, bisa di sini. Misalnya next. Nah, jadi ceritanya ini ketika nanti kita klik next, dia itu akan menuju ke screen selanjutnya. Cara untuk buat screen selanjutnya itu, kalian hanya tinggal klik ini, tanda plus.
Nah, jadi 2 screen kayak gini dia. Nah, ini misal saya edit dulu yang di buttonnya. Nah, di sini juga di button ini kalian juga bisa menambahkan gambar. Terus di bagian sini, kalian juga bisa atur untuk gambarnya itu. Nah, kalau gambarnya biar nggak kepotong, kalian bisa pilih yang contain. Kalau misalnya kalian ingin di buttonnya ini di-upload gambar. Kayak gitu. Terus ini misalkan ini di bagian sini. Nah, di sini juga kalian bisa pilih jenis tulisannya. Ini jenis tulisannya, ini ada beberapa saja di sini, misalnya Roberto. Nah, ini. Ini kalau mau dibuat bisa, ganti warna juga bisa. Oke, sekarang kita buat yang di screen yang selanjutnya. Itu kalian bisa geser kayak gini langsung, atau kalian bisa klik ini untuk ke screen selanjutnya, atau kalau kalian nggak bisa di keduanya, kalian bisa klik di sini. Jadi ada 3 cara. Bisa geser, bisa klik ini, atau klik yang ini. Nah, misalnya untuk screen yang kedua. Nah, di screen yang kedua, silakan mau kalian pakai warna apa untuk background-nya itu bebas. Kalau mau pakai background gambar juga boleh. Nah, di sini sekarang misalnya saya isi pakai label untuk judulnya. Nah, di sini kita sekarang ingin memasukkan misalnya username sama password. Nah, ini kita buat dulu kayak username. Habis itu kita bisa buat lagi. Nah, kalau misalnya nih, kalian ingin memasukkan suatu kata, itu nanti bisa pakai text input. Jadi di text input ini, kalian bisa masukin misalnya username-nya apa, atau password-nya apa, bisa dimasukin sini. Nah, ini username. Habis itu, ini saya tambahin lagi label. Untuk nulis passwordnya. Nah, untuk masukin passwordnya, kita klik text input. Oke, ini bisa diatur. Nah, ini tulisan type here ini kalian bisa edit. Misalnya nih, di type here, kita isi, put your username here. Itu juga boleh. Atau misalnya di sini, put your password here. Atau misalnya kalian cuma mengisi titik-titik aja, nggak masalah. Nah, jadi nanti yang membedakan si text input sama si label, misalnya nih kita preview. Nah, kalau kalian mau lihat hasilnya, kalian bisa klik ya web preview yang ini. Nah, bedanya yang text input, kita itu bisa masukin kalimat atau kata atau angka. Itu bisa nih. Kalau yang label, dia udah stuck gitu aja berupa tulisan aja. Nah, sekarang yang bagian sini, kita belajar buat sign in-nya. Ini tak isi pakai button untuk sign in. Nah, ini saya edit dulu, bisa kalian ganti. Nah, setelah ini, kalau kalian mau nambahin screen, nah ini kalian bisa klik lagi yang tambahnya ini. Kalau mau nambah screen. Jadi yang di halaman ketiga ini, setelah kita sign in, misalnya di sini saya meletakkan, ini kayak nama-nama sosial media, atau mungkin nama apa namanya, platform-platform sosial media. Contohnya, nah ini mungkin saya masukin TikTok. Setelah itu Instagram. Label. Nah, ini misalnya Facebook, itu bisa. Nah, tapi selain pakai labelnya ini, kalian juga bisa pakai button. Nah, jika kita ingin dia itu menuju ke halaman selanjutnya, kita bisa juga pakai button. Misalnya nih, kita ubah ini jadi button. Nah, ini bisa juga dipakai penggantinya. Ini misalnya kayak click here.
Nah, jadi kalau kalian mau ke TikTok, nanti kalian tinggal klik here, entah itu di sini. Nah, terus kalau kalian mau tambahin lagi juga bisa. Oke, kalau kalian mau nambahin gambar, itu ada dua cara. Kalian bisa pakai image, ataupun bisa pakai button. Nah, misalkan nih, kalau kalian pakai image, pasang image. Nah, ini kalian setting dulu mau seberapa ukuran gambarnya. Nah, setelah disetting, sekarang kalau kalian mau masukin gambarnya, tinggal klik ini, upload file. Nah, ini misalkan saya upload yang TikTok, klik open. Nah, ini kayak gini jadinya. Terus kalian kalau mau upload lagi image, nih masukin aja. Masukin gambarnya sekarang. Oke, setelah itu misalnya di sini Facebook sama lagi satu kita tambahin. Oke, ini kalau mau tambahin gambar bisa pakai image. Nah, bedanya apa kalau kalian upload gambar di image sama di button? Ini misalnya tak klik button. Nah, misalnya di buttonnya mau tak tambahin gambar, itu kalian tinggal klik background picture. Ini misalnya tak upload yang TikTok. Nah, kayak gini jadinya kalau kita upload di button. Kalau upload di image langsung dia udah sesuai sama ukurannya. Tapi di button ini bisa kita hilangin tulisannya, bisa buat transparan. Nah, kayak gini jadinya. Terus nih kalau mau dibesarin juga bisa. Nah, kalau kalian mau hapus, cara untuk kalian hapus, kalian klik bagian yang ingin kalian hapus. Lalu setelah diklik, kalian kan lihat nih, ini birunya mungkin di sini. Terus kalian bisa klik yang ada gambar tong sampah di samping pensil. Itu untuk menghapus komponen. Nah, itu kalian bisa hapus. Nah, ini saya upload dulu gambarnya. Oke, lagi satu. Nah, lihat posisinya. Oke, sejauh ini apakah sudah bisa semuanya? Sudah, Kak. Halo, tes. Udah bisa? Sudah, Kak. Udah, oke. Nah, ini biar kalian dimudahkan nanti di blognya, biar nggak bingung seperti biasa, kalian bisa ganti ini nama-namanya. Jadi misalnya nih, kita mau klik yang ini. Nah, ini kan isi label. Biar mempermudah, kita bisa ganti namanya jadi TikTok label. Terus di sini misalnya Instagram. Hmm. Nah, jadi tinggal diklik. Habis itu bisa diganti. Ini kan button. Ini kan bisa ganti namanya jadi TikTok button.
Nah, ini bisa diganti jadi IG button. Nah, yang bagian screen 2, kalau kalian mau ganti namanya juga bisa. Tinggal kalian geser. Ini misalnya mau diganti, tinggal diklik aja. Ini si username. Nah, ini dari segi desain, ini kita sudah selesai. Jadi desainnya, ini sederhana dulu kayak gini. Setelah itu, setelah kita mengatur desain, nah kalau kalian mau lihat hasilnya kalian bisa klik web preview yang ini. Tapi ketika kita klik web preview-nya ini misalnya kita klik yang sign in. Nah, ini kan masih belum bisa ke halaman selanjutnya. Itu karena masih belum diisi blok atau yang coding block. Nah, jadi kita sekarang harus ke bloknya ini. Nah, di bloknya ini kalian lihat nih, ada screen 1, 2, 3. Ingat, screen 1, 2, 3 itu beda-beda nanti blok kodenya. Tergantung perintah apa yang kita inginkan. Nah, ini yang screen 1. Sebentar. Yang di screen 1, misalnya kita pingin si next-nya ini ketika diklik, dia itu menuju ke halaman selanjutnya. Kalau yang next-nya ini. Caranya itu adalah, si next-nya itu tadi kan namanya itu adalah, nah ini, untuk kalian tahu, klik dulu next-nya. Nah, nama dia adalah button 1. Berarti di blok kita cari namanya button 1. Tapi jangan kalian cari button 1, itu tergantung nama yang ada di ininya kalian, misalnya apa namanya. Nah, jadi diklik button 1. Setelah diklik button 1, kalian pilih yang when button 1 klik. Ingat, namanya ini beda-beda, mungkin kalian ada yang sama button 1 atau mungkin beda. Nah, intinya kita ingin yang next-nya itu ke halaman selanjutnya. Kalau ke halaman selanjutnya, kalian bisa klik yang control. Nah, yang control ini pilih yang navigate. Jadi, navigate ini fungsinya nanti ketika si buttonnya itu diklik, dia akan menuju ke halaman yang kita tuju. Nah, halaman yang kita tuju ini kan yang screen berapa? Ada yang tahu? Screen berapa yang kita tuju? 2. 2. Iya, betul. Jadi, kita sekarang ke screen 2-nya. Nah, kita tes dulu ya. Kita balik lagi ke desain untuk ngetes. Apakah benar ketika kita klik button 1, dia itu akan menuju ke screen 2. Nah, kita klik web preview-nya dulu. Nah, ini udah mau dia ke screen 2. Sekarang, kita kembali lagi ke blok. Sekarang kita fokus ke screen 2-nya. Nah, di screen 2 ini kan kita mau masukin sign in, maksudnya mau masukin data. Nah, kalau kalian mau masukin data, kalian harus mengisi dulu variabel. Variabel itu di bagian sini, kita buat dulu variabel. Kalau buat variabel itu namanya initialize. Nah, misalnya kita kan tadi mau buat si username sama password, berarti kita buat 2 variabel. Nah, ini ganti username. Ini password. Nah, untuk di belakangnya ini kan masih kosong. Nah, username sama password itu yang diisi kan berupa teks. Kalau yang diisi berupa teks, kalian tinggal klik yang teks. Kita isi yang kosongan. Nah, jadi sistem-sistem pasang-pasangnya itu kayak kalian pasang puzzle. Oke, setelah ini, kalian bisa pergi ke bagian sini. Misalnya ini, kita tadi kan pingin si sign in. Ketika si sign in diklik, berarti tambahin yang ini. Tapi ini tergantung kalian namanya apa, jadi sesuaikan si sign in yang kalian buat itu namanya apa, itu yang diklik. Di situ kita klik yang ini. Nah, nih, ketika si sign in-nya diklik, kita pasang variabel. Nah, setelah pasang variabel ini, kalian bisa pilih pada bagian yang ini, kita setting.
Jadi kita bakal setting si username itu sesuai dengan apa yang kita ketik. Nah, ini kita kembali ke text input. Text inputnya kalian itu nanti diklik. Ini yang bagian ini. Nah, nih. Misalnya ini kan saya namain username input. Berarti username inputnya tinggal diklik. Oke. Jadi ini pilih yang bagian teks. Nah, kenapa yang dipilih yang hijau muda? Karena ini sistemnya kayak puzzle, jadi kita masang. Kalau kalian pilih yang username yang warna hijau tua, itu nggak cocok kalau ditaruh di sini. Kayak gitu. Kalau kalian mau buang bloknya, cara buang bloknya, kalian pergi ke ujung bawah kanan, itu tempat buang bloknya. Nah, misalnya nih, kalau kalian mau duplicate, atau ya kayak, menduplikasi data, atau bloknya, ini kalian tinggal klik kanan. Habis klik kanan, klik duplicate. Nah, setelah itu bisa dipasang lagi. Tapi set yang selanjutnya ini kita buat set yang passwordnya. Jadi klik yang password. Kita masukkan yang password input. Nah, setelah ini baru kita menentukan. Menentukan misalnya kita mau masukin username-nya itu namanya kita, passwordnya sesuai keinginan kita, jadi manual. Itu kalian bisa pasang yang if do else. Nah, setelah pasang if do else-nya ini, kalian bisa pilih yang bagian ini, logic. Jadi di logiknya ini ada tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan, atau. Kalian di matematika, tambah, kurang, kali, bagi, random integer, itu kayak pembatasannya. Nah, ini kita pilih yang N. Nah, kenapa kita pilih yang N? Karena kan kita ada dua nih, dan kita pilih keduanya itu ada. Jadi, sekarang kita pasang yang sama dengan, terus pasangnya sama dengan lagi. Nah, ini, setelah kalian pasang udah sama dengannya ini, kalian bisa masukkan username sama passwordnya. Nih, username-nya kita masukin yang teks lagi di dalam sini. Passwordnya kita klik, lalu pilih yang ini. Nah, jadi username-nya ini bisa kita ketik apapun, tapi kan ini masih kosong. Nah, kalau kalian mau ngisi teks yang kosong, kalian bisa klik yang teks yang kosongan ini. Jadi kalian bisa ketik nih, misalnya username-nya itu mau pakai, misalnya kita pakai dia. Terus passwordnya kita pasang lagi teks. Misal passwordnya itu 1, 2, 3. Nah, jadi ini ketika username yang kita masukkan itu sama dengan dia, dan password yang kita masukkan itu 1, 2, 3, maka yang terjadi adalah kita itu pergi menuju ke halaman atau screen 3. Nah, kalau pergi ke screen 3, sama kayak tadi. Tinggal klik control, habis itu navigate. Nah, ini ganti jadi screen 3. Tapi ini yang bagian else itu nanti kalian isi jika username atau password yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan ini. Jadi kalau password sama username-nya itu tidak sesuai, dia akan tetap di halamannya itu. Nah, ini kalau kalian mau buat anak-anak cabangnya, ini kalian bisa tambahkan else if. Nah, ini kayak gini juga bisa, kalau mau nambah anak cabangnya. Ini bisa kalau mau dibuang bisa, kayak gitu cara buangnya. Nah, ini kita mau tambahin else if sama else if. Jadi ini misalnya ketika si username-nya itu bukan dia. Kalau bukan dia, nanti kalian tuh tinggal masukin kayak gini, tinggal ganti aja tandanya jadi gini. Yang sama dengan isi garis kayak gitu. Nah, sekarang kita pasang yang bagian ini. Nah, ini kita buat dia tetap berada di screen 2.
Oke, kalau udah, kita sekarang kembali lagi ke desainnya. Sebelumnya yang blok di screen 2 udah selesai semua buatnya? Atau dia masih belum? Oke, halo? Tes. Saya tertinggal. Oh, oke, yang lainnya gimana? Sudah semua bloknya di screen 2? Jalan dulu. Oke, Tadi lanjut. tertinggal karena kendala sinyal. Gimana? Tadi ketinggalan karena kendala sinyal, jadi nyimak dulu. Walah. Oke deh. Bapak baru sampai mana ngerjainnya, Pak? Belum ada ngerjain? Oke deh, kalau gitu saya lanjut. Nah, ini ketika kita masukin dia 1, 2, 3, ketika kita klik sign in, dia akan menuju ke screen yang ketiga. Nah, di screen yang ketiga ini, sekarang kita buat misalnya nih, ketika kita klik here, dia akan langsung menuju ke halaman TikTok. Ini ketika klik yang ini, dia langsung menuju ke halaman Instagram. Ketika klik yang ini, dia akan menuju ke halaman Facebook, dan begitu juga dengan WhatsApp. Nah, ini kalau kita mau edit lagi, harus diklik lagi ini. Jadi sekarang kita kembali ke screen 3. Nah, di screen 3 ini, kalau kalian misalnya mau isi suara, itu bisa. Itu nanti kalian bisa pakai ini, speech. Jadi misalnya kalian ngetik apa, misalnya mau ngomong halo, itu bisa ada suaranya sini. Nah, sekarang kita pakai yang button klik here tadi. Misalkan si IG nih, kita mau pasang. Ini, ketika si IG-nya diklik, ini kita pasang dulu. Oke, jadi ini udah tak pasang langsung button-buttonnya. Nah, kita itu ingin buat dia itu berbicara sesuatu ketika menuju ke halaman TikToknya itu, atau ke halaman Instagram, dan juga halaman yang lainnya. Itu kalian bisa pakai yang bagian speech, yang di aplikasi Feature, itu kalian pilih yang say. Nah, misal kalau dia ingin menuju Instagram, dia bilang, go to Instagram. Nah, habis go to Instagram, kalau kalian mau masukin linknya, itu nanti juga ada kayak open link. Nah, open linknya itu, nanti sebentar saya pasang yang C. Nah, ini C-nya kalian bisa isi dulu, dan ini kalian bisa pilih, mau pakai bahasa apa aja. Ini ada banyak bahasanya. Ini misalnya yang Indonesia boleh, yang Inggris boleh. Nah, misalnya kita beda-bedain logatnya. Ini terus lagi. Satu. Nah, ini kalian silakan ganti bebas pakai logatnya mau logat mana aja. Oke, sekarang kita coba di bagian sininya untuk menambahkan linknya itu, kalian bisa pakai yang bagian sini, open link. Nih, yang bagian bawah ada open link. Jadi open linknya itu kita menuju ke link Instagramnya langsung. Nah, ini kalian bisa cari sendiri link Instagramnya. Tinggal di copy link address saja. Kita masukin sekarang.
Nah, iya. Nah, ini jadi kayak gini aja. Setelah itu kita kembali lagi ke desain. Nah, kita coba sekarang buka. Oke, jadi di preview option ini kalian bisa pilih mau tampilannya 200%, 50%, 100, ataupun mau sesuaikan, itu juga bisa. Nah, ini kita sekarang coba klik salah satu, misalnya klik yang ini, Instagram. Jadi, nanti Instagram ini, nah tuh, langsung ada suaranya, go to Instagram. Ini misalnya kita klik, Go to Facebook. nah itu ada suaranya. Kedengeran suaranya? Dengar. Go to TikTok. Go to WhatsApp. Go to WhatsApp. Nah, udah langsung menuju ke halaman webnya langsung. Oke, jadi untuk materi hari ini, kita cuma untuk membuat aplikasi mobile, ini saya jelasin yang versi sederhananya. Oke, baik, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan sesuatu untuk Lire atau Coach Diahnya selaku tutor yang tadi sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita hari ini belajar mengenai penggunaan diantaranya itu ada variabel, if, dan juga logic ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang dulunya belajar coding yang sudah sekarang sudah pro gitu, ketika belajar coding langsung menuju ke text based itu cukup menyulitkan ya. Makanya tidak jarang mahasiswa mungkin yang kuliah informatika bahkan ketika belajar di kelasnya itu di kampus mungkin bingung bingung ini gimana maksudnya, bahasa yang digunakan apa, karena kan tidak semua institusi mengajarkan semua tipe bahasa pemrograman. Ada yang mungkin hanya menggunakan Java gitu kan, ada yang mungkin juga hanya menggunakan Python. Nah, tapi di Glare ini kita mengusahakan bahwa teman-teman akan dibangun logical thinking-nya dulu, seperti misalnya tadi fungsinya if buat apa nih, oh ternyata if untuk mengkoordinir program-program berikutnya. Jadi kalau misalnya kita di depan bikinnya A, bagaimana di belakang itu bisa sama dengan A, dan A. Jadi hasilnya tidak mention. Kalaupun terjadi error, tadi yang kita bisa lihat di blognya Coach Dia, di situ ada sebenarnya pilihan on error. Jadi kalau error, apa yang akan terjadi gitu. Tapi itu opsional, tergantung si programmernya mau kayak gimana gitu kan. Nah itu sih, termasuk juga variabel tadi. Variabel itu biasanya hal yang paling riskan dalam coding karena setiap bahasa pemrograman tentunya ada yang namanya variabel. Tapi variabel itu kan biasanya berhubungan dengan angka, berhubungan dengan string ya, berhubungan dengan string begitu. Jadi kita terkadang sering menebak-nebak ini variabelnya apa. Kalau salah variabel dan broadcast-nya juga salah, nanti pesan yang disampaikan salah, itu akan terjadi error biasanya. Jadi itu tadi yang dipelajari oleh teman-teman. Bagaimana broadcast-nya, variabelnya password, kemudian broadcast-nya juga password. Bagaimana variabelnya username, broadcast-nya juga username. Dan tadi juga belajar tentang cara manual membuat sign-in form. Mungkin selama ini ada yang bertanya-tanya atau pernah bertanya-tanya gimana ya cara bikin sign-in form seperti di Instagram, Facebook, sosial media, atau di aplikasi-aplikasi atau website yang membutuhkan kita untuk mendaftar atau masuk ke dalam akun terlebih dahulu. Ya kalau teman-teman pernah bertanya-tanya ini gimana cara bikinnya gitu. Karena mungkin selama ini belajar codingnya hanya membuat run start gitu ya. Maksudnya coba-coba run gitu. Outputnya mungkin belum sampai ke sana. Nah, jadi itu tadi poin-poinnya ya teman-teman. Mungkin kita boleh minta satu orang ya, Mbak Maria, Kak Dia, untuk menyampaikan kesannya belajar coding pemula, jadi ini beginner banget gitu. Maksudnya dari awal kita dari ngebangun logical thinking dan kemudian juga page layout juga ya sebenarnya, karena langsung ke layar gitu kan. Biasanya kan programmer di balik layar dulu nih yang dilihat gitu. Codingnya udah benar apa belum baru ngelihat di layar, tapi ini layarnya dulu baru bahasanya di belakang. Kayak gitu. Mungkin boleh salah satu silahkan. Apa tips and tips ya? Tips ya?
Ya, sama tips-tips. Kalau aku belajar, kebetulan kalau untuk saya pribadi, saya bukan dari coding background, tapi ya udah lumayan lah jadi coding educator juga ya. Awalnya mulanya aku nggak tahu tentang coding at all gitu. Sampai aku belajar pertama kali itu block based baru text based. Nah, block based itu cara tercepat untuk belajarnya itu navigasi sih kalau saya ya. Navigasi dulu. Kamu tahu fungsi dari eh apa sih, kan kalau di Tankable tadi itu kan layoutnya banyak ya, desain, blog, itu kan disebutnya, kalau saya nyebutnya navigasi, UI, user interface-nya itu apa, kayak gitu-gitu. Itu kamu familiar dulu, atau bahasa Indonesianya tuh kayak terbiasa dengan itu dulu tuh. Kalau mau ngambil label di mana? Label itu apa fungsinya? Ya kan? Terus kalau mau mendesain seperti apa? Labelnya aku besarin, aku kecilin, fontnya seperti apa? Itu aku selalu mulainya dari desain dulu. Ketika aku sudah menguasai, kan pasti ada step by step-nya ya. Jadi tidak langsung brek gitu, karena akan susah, nanti akan bingung sendiri gitu. Kalau kita sudah menguasai desain, terutama untuk app itu penting banget yang namanya user experience kan. Jadi mesti menotok banget tuh desainnya kan ya. Karena ujung-ujungnya nanti ketika kita menciptakan sebuah app itu kan pasti akan digunakan oleh orang banyak, karena dia akan diupload di Google Play Store, ya kan, atau enggak Play Store-nya Apple gitu kan. Makanya kita harus concern about that. Nah, ketika sudah selesai desain, ya kita masuk ke block base-nya atau coding-nya. Kalau untuk saat ini, aku sih ngambil kodenya udah bisa, ibarat kata udah bisa close eyes lah ya. Kalau udah terbiasa, karena sudah terbiasa, itu kuncinya terbiasa. Kalau baru pertama kali ngeliat mungkin akan kaget, bingung gitu ya. Tapi kalau udah terbiasa ya, aku latihan tiap hari kan, karena ngajar juga tiap hari, jadi tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang baru saja melihat ini gitu. Tapi balik lagi, tidak akan cukup hanya dengan satu kali session tiba-tiba bisa gitu, nggak akan cukup. Kita harus terus dilatih, dan itu sih kuncinya kalau belajar coding apapun itu ya. Platformnya mau Thunkable kayak, mau text based kayak Python atau C++, whatever you call it gitu kan. Kalau untuk Thunkable sendiri itu kayak, ibarat kata kayak library ya, atau perpustakaan itu kan ada, tinggal ambil aja gitu, tinggal pasangin kayak puzzle. Justru lebih easy seharusnya ya gitu. Sama bahasa Inggrisnya of course gitu. Jadi kalau kita ini berhubungan satu sama lain ya, bahasa Inggrisnya sangat kuat sekali. Thunkable tidak ada opsi untuk translate, tapi ada platform lagi yang block based yang bisa ada opsi untuk ditranslate. Tapi otherwise hampir semuanya itu berbahasa Inggris. Jadi intinya di sini ketika kita menyampaikan ilmu kepada siapapun itu, pasti kita menyampaikan ilmunya bukan hanya pengetahuan tentang coding tapi juga bahasa Inggris. Ya, seperti itu dari aku. Iya, benar banget. Ya, thank you Mbak Maria. Nah, jadi ya teman-teman kembali diingatkan, belajar coding itu paling enak berangkat dari blok dulu gitu, supaya logikanya nangkep. Jadi kalau misalnya langsung serta-merta ke teks, kadang pasti langsung bingung. Kenapa sih if itu apa sih misalnya gitu. Kemudian kalau di Python itu kan ada input dan sebagainya itu apa gitu kan. Ada terkadang juga setiap platform beda-beda jenis tulisan yang digunakan. Maksud saya seperti misalnya kalau di Thunkable menggunakan if, mungkin di Python atau di platform lain beda, bukan if tapi di Python if ya sehingga saya. Kemudian juga ya kalau di Thunkable input, Python juga input, mungkin nanti di platform yang lain bukan input namanya. Nah, jadi yang seperti itu penting literasinya untuk kita ketahui. Baik, kembali lagi di sini ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin dari teman-teman peserta lagi. Ada Mas Yulianto, ada Mas Ramadhani ya, tuh ya. Ada Nasrullah. Oke. Dan yang lainnya silakan. Saya berikan kesempatan. Mungkin ada sarannya juga untuk kita. Apakah tidak ada? Ya, mungkin cukup. Ya, kalau tidak ada mungkin cukup. Baik. Nah, berarti untuk sesi hari ini selesai. Teman-teman nanti mungkin yang ingin konsultasi mengenai codingnya, ya karena di Indonesia sendiri memang platform seperti Thunkable ini jarang diketahui. Ya, Bang Maria, Coach Dia ya. Orang Indonesia misalnya lebih populer dengan langsung ke misalnya praktik di WordPress, misalnya gitu-gitu ya, login dan sebagainya kalau yang memang minatnya ke website gitu. Atau yang sudah cukup dikenal seperti Kodular gitu. Tapi dari pengamatan kami, Thunkable itu lebih unggul kalau kami lihat daripada Kodular gitu. Iya, Nah, jasa juga, untuk bikin app juga lumayan mahal loh. Iya benar. Ya, Untuk jasa yang itu bayar-bayar ya programmer. silakan dilihat tuh di marketplace jasa bikin app gitu. Jadi kalian dengan investasi belajar coding itu sebenarnya investasi ya. Jadi kalian kalau sudah bisa membuat sebuah app dan menerbitkannya ke Play Store itu kan orang-orang akan bayar untuk jasa kalian. Jadi itu adalah investasi. Oke. Benar banget. Nah, nanti juga kalau misalnya teman-teman ikut kelas reguler di Glere, ya mungkin akan kita fasilitasi juga untuk bisa konsol ke ini ya, ke Google Play Store-nya mungkin, atau jika juga memungkinkan ke App Store juga, mungkin akan kita fasilitasi. Jadi teman-teman silakan untuk bergabung di kelas regulernya Glere Master Coding. Gitu.
Nah, jika tidak ada yang ingin disampaikan mungkin dari teman-teman peserta atau tidak ada lagi pertanyaan, nanti bisa di-drop di grup juga ya, karena di sana ada saya, ada admin juga, ada Coach Dian juga, ada ya Coach Maria juga di sana. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing dan ya setiap minggu mungkin proyeknya akan beda-beda nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sudah ikut minggu ini, jika ada kesempatan bisa ikut lagi, tapi kembali lagi ke kuota yang kita sediakan ya, bahwa setiap minggu kita akan batasi jumlah peserta, mengingat untuk kondisivitas keberlangsungan kelas. Nanti kalau terlalu ramai, fokusnya berkurang gitu. Ya, Coach Dia mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir? Atau cukup? Dari saya sendiri sudah cukup. Oke, baik, sudah cukup. Ya, baik teman-teman, dengan demikian berakhir sesi kelas coding 17 April atau hari Minggu ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Bila ada kritik dan saran, silakan di-drop di grup atau bisa langsung personal message ke saya mungkin. Nanti kita bisa evaluasi untuk kelas-kelas berikutnya. Dan jika ingin bergabung di kelas-kelas yang minggu-minggu selanjutnya, nanti silakan ketika dibuka list, teman-teman bisa langsung isi saja ingin mengikuti kembali. Tapi akan lebih maksimal jika teman-teman ikut di kelas reguler ya, karena di sana fasilitasnya tentunya akan lebih daripada sekadar ikut yang free seperti ini. Gitu. Baik, saya tutup. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.